Dunia ini penuh dengan hal-hal yang belum terpecahkan. Kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, kejadian yang tak bisa dijelaskan, dan rahasia yang terkubur dalam waktu. Selamat datang di Cafe Misteri. tempat di mana misteri terungkap dan rahasia terdalam terbongkar. Apakah kalian siap untuk menyelami kisah-kisah yang akan mengubah cara kalian melihat dunia? Mari kita mulai. Kali ini Cafe Misteri akan menceritakan cerita horor dengan judul Pacarku Hantu. Selamat menikmati. Aku Reza, mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas di Jakarta, tak pernah percaya pada hal-hal mistis. Namun semua itu berubah setelah aku bertemu dengan Rina. Rina adalah gadis cantik yang kutemui di sebuah kafe dekat kampus. Dia duduk sendirian di pojokan, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Kami mulai mengobrol, dan dari situ hubungan kami semakin dekat. Setiap kali kami bertemu, ada satu hal aneh tentang Rina. Dia tidak pernah membalas pesanku setelah pukul 10 malam. Jika aku menelpon, hanya nada sambung tanpa jawaban. Pernah sekali aku mencoba mendatangi kosannya, tetapi penjaga kos berkata tidak ada penghuni bernama Rina. Anehnya, keesokan harinya Rina hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin bapak penjaga kos salah orang." Suatu malam, aku nekat mengikuti Rina pulang. Aku melihatnya berjalan ke sebuah gang sempit di belakang kampus. Anehnya, dia terus berjalan hingga sampai di sebuah rumah tua yang tampak tak berpenghuni. Jantungku berdegup kencang saat melihatnya membuka pintu dan masuk ke dalam tanpa menoleh sedikit pun. Aku mencoba mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Saat aku mengintip melalui jendela, tubuhku langsung membeku. Di dalam rumah itu, Rina berdiri di depan sebuah cermin besar yang retak. Namun yang membuatku ketakutan bukan itu, pantulan. Di cermin tidak menunjukkan sosok Rina. Aku mundur dengan napas tersengal, lalu berlari sejauh mungkin dari rumah itu. Keesokan harinya, saat aku bertemu Rina, aku mencoba bersikap biasa. Tapi ada satu hal yang tak bisa kulupakan. Saat aku melihat lehernya, samar-samar terlihat bekas luka memanjang seperti bekas sayatan. Malam itu aku mencari informasi tentang rumah tua itu. Ternyata, beberapa tahun lalu ada seorang mahasiswi bernama Rina yang tinggal di sana. Ia ditemukan tewas bunuh diri setelah mengalami tekanan batin yang hebat. Dan yang lebih mengejutkan, fotonya adalah Rina pacarku. Aku ingin percaya ini semua hanya kebetulan. Tapi saat aku kembali ke kafe tempat pertama kali bertemu dengannya, pelayan di sana hanya menatapku heran dan berkata, "Mas dari tadi duduk sendirian kok ngobrol sendiri?" Setelah mengetahui fakta bahwa Rina telah meninggal beberapa tahun lalu, aku merasa dunia di sekitarku mulai berantakan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini semua hanya kebetulan. Mungkin aku hanya salah lihat, mungkin aku terlalu lelah, tapi ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Setiap kali aku bersama Rina, tubuhku selalu terasa dingin, seolah-olah ada sesuatu yang menyedot kehangatan dari sekitarku. Aku mencoba menjauhi Rina, tapi dia selalu muncul di tempat-tempat yang tak kuduga. Suatu hari, aku sengaja tidak pergi ke kafe tempat biasa kami bertemu, tapi anehnya, ketika aku pulang ke kosanku, Rina sudah menungguku di depan pintu. "Aku kangen," katanya dengan senyum manis. Tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang. Aku pura-pura tersenyum dan mengajaknya duduk di taman dekat kosan. Di bawah cahaya remang lampu jalan, aku mengumpulkan keberanian dan bertanya, "Rina, siapa sebenarnya kamu?" Dia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang terasa lebih hitam dari biasanya. "Kenapa kamu bertanya begitu?" Suaranya terdengar sedikit bergetar. "Aku tahu tentang rumah tua itu. Aku tahu tentang kejadian beberapa tahun lalu," kataku mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. "Aku tahu kamu sudah..." Aku tidak sanggup menyelesaikan kalimatku. Wajah Rina tetap tanpa ekspresi. Lalu dia tersenyum. Tapi senyum itu terlalu lebar.
terlalu tidak wajar. Jadi kamu tahu, bisiknya pelan. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Lampu jalanan berkedip-kedip dan di sekeliling kami, suasana berubah menjadi mencekam. Aku ingin berlari, tapi tubuhku terasa kaku. Jangan takut, Reza. Suara Rina kini terdengar bergema di kepalaku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya tidak ingin sendirian. Lalu dalam sekejap mata, semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di kamarku dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Nafasku memburu. Apakah itu mimpi? Tapi rasanya terlalu nyata. Aku meraih ponselku dan membuka chat terakhir dengan Rina. Anehnya, semua pesan yang pernah kuterima darinya telah menghilang. Tidak ada satupun bukti bahwa dia pernah ada dalam hidupku. Aku mencoba mencari akun media sosialnya, tapi tidak menemukannya. Bahkan di kontak ponselku, namanya sudah tidak ada. Dengan panik, aku berlari ke kafe tempat pertama kali bertemu dengannya. Aku bertanya kepada barista di sana tentang seorang gadis bernama Rina. Rina, barista itu mengernyit. Saya sudah bekerja di sini lebih dari 5 tahun. Mas, tidak pernah ada pelanggan tetap bernama Rina. Jantungku berdegup kencang. Aku berlari ke gang tempat rumah tua itu berada, berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi saat aku sampai di sana, yang kulihat hanyalah sebidang tanah kosong dengan ilalang tinggi. Tidak ada rumah, tidak ada jejak Rina. Dan saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar bisikan lembut di telingaku. Aku masih di sini, Reza. Aku berdiri mematung di depan lahan kosong itu. Dadaku berdegup kencang, pikiranku kacau. Rumah tua itu menghilang? Atau mungkin memang tidak pernah ada? Bisikan itu masih terasa di telingaku. Napasku tersengal dan tanpa pikir panjang, aku berlari menjauh dari tempat itu. Aku tidak peduli lagi, aku hanya ingin pergi sejauh mungkin. Sampai di kosan, aku mengunci pintu rapat-rapat dan mencoba menenangkan diri. Aku harus berpikir jernih. Ini semua mungkin hanya permainan pikiranku. Ya, mungkin aku hanya terlalu stres dengan kuliah dan butuh istirahat. Namun tepat saat aku ingin merebahkan diri di tempat tidur, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. Jangan tinggalkan aku, Reza. Tanganku gemetar. Aku mencoba menghapus pesan itu, tapi ponselku malah mati sendiri. Lampu di kamarku tiba-tiba redup, dan udara terasa semakin dingin. Lalu terdengar suara ketukan di pintu. Tuk, tuk, tuk. Aku menelan ludah. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kos ini tanpa izin dari penjaga. Tuk, tuk, tuk. Aku menguatkan diri, berjalan perlahan ke arah pintu, dan melihat melalui lubang intip, tidak ada siapa-siapa. Namun saat aku berbalik, darahku langsung membeku. Di cermin di sudut kamar, aku melihat pantulanku, dan di belakangku berdiri Rina dengan wajah pucat dan mata kosong. Aku tersentak mundur, tapi suaranya menggema di kepalaku. Aku bilang, "Jangan tinggalkan aku." Tiba-tiba kepalaku berdenyut keras. Pandanganku menjadi gelap. Aku jatuh ke lantai, dan sebelum aku benar-benar kehilangan kesadaran, aku sempat melihat Rina tersenyum.